Maka kami pun juga di sini 75% itu yang istilahnya leader-leader bukan orang lokal, orang luar semuanya. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa orang luar akhirnya mau datang ke Kalimantan? Karena ada penawaran yang menarik juga kan kita berikan. Dan sekarang nggak bisa kita nawarkan lingkungannya Islami, taat, lewat bagi mereka itu. Pembandingnya dunia ya. Dunianya dulu, udahlah dunianya penawarnya menarik, ditambah lagi dengan tadi ada lingkungan menarik, kenaatan, belajar, persaudaraan, tambah seru lah. Kadang kita itu melupakan logical thinking. Saya nyebutnya itu logisnya orang. Iya. Ada penggiringan lah ya, penggiringan. Maka saya sih ngajak kalau pengurus tidak usah berbicara tentang orang, bicara tentang kita. Masih perlu duit? Masih Ustaz. Ya sudah. Kalau masih butuh berarti itu masukkan itu penawaran. Tanya lagi pengurus, enak enggak? Itu sambil ngurus masjid sambil mikirkan cari tambahan. Enggak enak. Itulah juga tim kita. Kadang kan berpikirnya itu balik kan? Kalau bisa semurah-murahnya, tapi meminta orang berkorban serius-seriusnya, sebanyak-banyaknya. Tidak jadi. Terus ditanya lagi, Bang, belum punya uangnya Bang. Justru disitulah, karena kita mau ngambil tanggung jawab sebagai pengasuh, mungkin sebagai penggeraknya, kita lah carikan. Gitu. Yang buat ikhtiar mencarikan. Jadi gitu. Baru nanti terbuka pintu-pintunya. Karena pilihan ya. Kalau kita di daerah tuh ada privilege yang menarik sebenarnya untuk mencari SDM lewat jalur volunteerism, kesukarelawanan. Nah, maka mungkin salah satu jalur yang bisa ditempuh itu kalau secara teknis kolaborasi dengan kampus-kampus misalnya yang terkenal di situ untuk minta tujuan KKN-nya, ayo ke kampung kami, gitu-gitulah. Akhirnya bisa lebih low cost kan kalau jadi destinasi KKN, kalau jadi destinasi sukarelawan. Datangin kampus-kampus, bikin penawaran kalau ada KKL suruh datang ke tempat kita atau PPL. Lumayan 3 bulan. Hanya kita dapat SDM selama 3 bulan kan? Oh iya. Gratis 3 bulan. Syukur-syukur ada yang nyangkut, kan? Mau betah di situ. Carikan jodoh. Dapat orang situ. Itu salah satu percepatannya lewat jalur pernikahan memang. Itu juga yang lagi kita buka hari ini di sini. Jalur magang. Ya. Islam seperti di dunia kan begitu. Berdagang dia, ya, dapat jodoh nikah, langsung netap di situ. Ustazah-ustazahnya pada belum nikah nih, bahaya. Begitu. Masih ada 3 orang ya. Masih 3 orang. Masih mau dicarikan juga. Ya, jadi yang efektifnya di situ. Biar betah di situ. Sama. Kayak mungkin kalau menawarkan kerja di kampung di pedalaman sedikit orang yang mau, bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Nah, tapi kalau itu dijadikan program yang bisa menghadirkan experience pengalaman bagi mereka, itu peminatnya banyak. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Anies lewat program Indonesia Mengajar kan? Iya. Mungkin katanya tidak akan ada yang mau kalau bekerja selamanya di pedalaman gitu. Tapi kalau ditawarkan hanya 1 tahun, hanya periode tertentu, nah itu jadi penawaran yang menarik, Pengalaman lagi. jadi pengalaman. Nah, maka mungkin bisa buka program magang mengajar di kepulauan. Bikin penawaran. Yang banyak program ke Papua sekarang ya, volunteer gitu. Dan karena dengan periode waktu yang dibatasi, akhirnya banyak peminatnya karena mereka tahu tidak selamanya gitu. Itu salah satu ininya, cara untuk merekrut. Iya.
kolaborasi dengan kampus dengan karena kan nggak harus spek dai yang harus berapa juz kan kalau hanya untuk mengajar ikro dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Dari jam 3 nih Ustadz ya programnya. Kalau di semua itu DNA-nya itu event. DNA-nya event. Jadi event itu hampir setiap hari. Bahkan ya setiap hari itu lebih dari satu event. Bagaimanapun program ngaji bahagia setiap maghrib sampai isya itu kan itu juga event kami nyebutnya. Ini juga bagian dari event. Tapi event yang di dalamnya ada pembelajaran. Di banyak tempat event itu hanya di hari-hari besar gitu kan. Iya. Dan core value-nya yang ditawarkan hanya sosial. Ya. Dan ternyata Bang Ican tidak semuanya kuat jalan nge-create event. Ada cabang kita aja menyiapkan acara untuk launching dia udah pada tepar mereka. Apalagi eventnya setiap hari. Tapi event inilah untuk mengukur. Saya menganggapnya kalau kader kita itu secara keilmuan itu satu paket di dalam event itu. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana mereka cekatan. Lebih aplikatif ya. Aplikatif, bagaimana mereka punya endurance, punya daya tahan, problem solving, kreatif, inovatif, gitu ya. Semua terasa di project event ya, project event. Iya. Kan balik-balik lagi kan kalau kita istilahnya menggerakkan orang dia harus metodologis, strategis, kolaboratif. Nah ini dia. Dalam event tadi itu anunya aplikasi. Kelihatan mana yang promosi, mana yang dia sok sibuk tapi tak kerja, kelihatan. Yang mana yang seru bikin event. Karena di sekolah-sekolah entrepreneur pun, di pelatihan-pelatihan entrepreneur, salah satu kurikulumnya bikin event untuk mengasah entrepreneurship kan. Iya. Habis event, traffic datang, habis traffic datang, ya lakukan penawaran, datanglah funding, datanglah uang. Kolam ya. Iya. Sipin kolamnya. Baik secara online maupun offline. Nah, bagaimanapun tadi malam event kita 3 sekali jalan, online semuanya. Nggak banyak sih, misal kalau di Bang Ican 100, misalnya 100, yang di situ 100, 300 orang gitu. Di event online. Subuhnya sudah event offline lagi. Nanti siang event lagi, masih makan-makan. Besoknya event lagi 500 orang. Terus kan? Iya. Terus. Event. Darah daging dah. Maka saya kemarin ketika dapat ini kan teman-teman menghadap acara Muharram, Bang kita adakan Muharram sunatan massal, berapa bilang pesertanya 100. Oh tak jadi ya Bang, bikin 1000 langsung berubah. Iya Bang katanya 2 hari dah penuh Bang pendaftaran. Makanya kita levelnya saya bilang bukan lagi kampung, kalau kampung udah selesai dah gitu. Bikin 1000, bikin di Masjid Mujahidin kah, di lapangan Pangdam atau di lapangan kantor bupati. Langsung nanti gubernur yang buka, dihadiri bupati, wali kota, kapolda sama Pangdam. Langsung berubah sunatan masal akbar. 1000 pemotongan. Langsung 1000 pemotongan serentak. Habis ini tinggal dibuka, dicari petugas medis yang bisa nyunat untuk menyunat 1000 orang. Pasti datang volunteer itu. Volunteer juga. Nah, hubungi PMI, datangkan ambulans semua. Sudah, telepon gubernur untuk buka acara. Ikut.
selevel datang ke 100 orang lah 2 hari ya. Ke levelnya 800.000. Coba langsung berubah. Tahun depan gerakan masal anak soleh Nasional serentak 1000 di setiap kota, 1000 di Lombok, 1000 di Pontianak, 1000 di Sukabumi, 1000 di Bandung, 1000 di Jogja, serentak langsung 5.000 se-Indonesia itu naiknya. Jadi di Sukabumi dibuka oleh Menteri Kesehatan, di sini dibuka oleh Menteri apa gitu. Itu levelnya. Karena semuanya bermulai dari ini kan, dari konsep. Kalau konsepnya besar, nah sumber daya yang datang sumber dayanya juga besar. Minimal realisasinya itu enggak kecil-kecil benar. Tapi beberapa hari di sini sudah ada bayangan action plan-nya apa? Atau baru sebatas dapat insight-insight aja dulu? Ya inilah tadi masalah rekrutmen, kan itu masalah kami juga di sana. Jadi dapat dari Bang Ican kan, yang Bang Ican sampaikan tuh masuk tuh untuk volunteer, ya bisa kami bawa ke sana. Memang yang menantang nanti itu di tahapan ya. Tahapan untuk realisasinya itu memang ke tahap mana yang mau dikerjakan. Nah nanti itu yang berkomunikasi intens kita, karena banyak kawan-kawan kehilangan semangat itu ketika realisasi tidak sesuai Ya. nah, gitu. Iya bang, kami paham kemarin dia punya rekrutmen begini-begini, tapi sampai sekarang tidak ada datang-datang. Nah ini selevel pondok yang di Malang ini ngejar terus sampai akhirnya dengan menyerahnya adalah bang, orang yang sudah mendaftar di Ismuhu tidak diterima, kasihkanlah ke kami. Kami sudah berjuang, sudah bikin flyer, bikin landing page, juga tetap nggak ada yang datang. Bayangkanlah begitu. Berarti padahal idenya udah bagus tuh, semangat segala macam, realisasi down, PA terus. Kami minta aja lah orang-orang yang nggak diterima di sana kirim ke kami. Bayangkan. Masalahnya dikirim ke sana nggak mau anaknya, karena anaknya mau masuk ke sini. Gitu. Menantang. Santrinya ya? Hah? Santri. Drop semua kan hari ini pendaftaran. Drop semuanya. Termasuk gontor. Gini semuanya. Luar biasa. Gontor itu trennya puluhan ribu bahkan yang daftar ratusan ribu bahkan. Berarti trennya udah bergeser ya? Maka kami sekarang yang dimunculkan itu tadi auto kerja, gitu. Belajar jadi pengusaha. Oh iya. Di alamnya baru kita kincang. Amal yaumi, ngapal Quran. Jadi tidak prestis lagi. Ayo ngapal Quran, berikan mahkota buat kedua orang tua. Oh lewat dah. Terlalu jauh. Jauh. Belum sampai imajinasi mereka. Fondasi imannya belum ya? Karena yang ditonton mereka, kita ngajarkan di kelas sejam, dia nengok handphone 5 jam. Dia batas 1 jam. Yeah. Betul lah. Nah, Tidak berkesan. orang alif bata gitu, cuma 15 menit. Habis itu angger. Langsung terbilas ya? Enggak tahu dari itu. Karena informasi yang diterima lebih banyak. Jadi itulah yang Tsunami informasi. Iya. kebanjiran informasi. Ya seru ya, ini kita diskusinya sesama penggerak tuh begitu. Ya, makanya ngecas energi ke sini. Gitu.
banyak anak-anak muda, beberapa tempat diskusi kami baper ngurus anak-anak. Saya bilang kenapa? Iya Ustaz, anak-anak ini susah disuruh baris, susah disuruh diam. Iyalah, saya bilang kera itu disuruh terbang, ikan disuruh manjat. Tidak mungkin, sama gak anak-anak, begitulah dia. Iya. Itu flashback saya bilang waktu itu jadi anak-anak. Ada gitu loh. Kan lebih parah lagi. Parah lagi. Bertendang deh ya. Jadi keidealan yang ada di kepalanya para guru dengan kenyataan itu beda. Iya, Ustaznya kata dia. Ya. Lupa jadi anak deh. Lupa jadi anak. Memang dunia anaknya begitu. Berarti apa Ustaz yang harus ditambah? Sabarnya. Keberhasilan teman-teman kreatif membuat anak-anak itu diam, fokus, disitulah besar balasan pahalanya. Iya. Barulah akhirnya mereka berkelas. Jangankan anak-anak bilang ngurus kita ya susah. Yang udah besar ya susah. Ayo saudara. Ya gitu lah Ustaz. Cerita kelucuan-kelucuan. Kadang saya bilang orang lihat kami yang udah kelihatan ideal, belum juga ideal, masih tetap belajar. Dan di sini tuh banyak skema-skema yang tidak diskenariokan sebelumnya. Contoh kayak ngerekrut santri angkatan pertama. Itu awalnya kami tuh cari guru ngaji. Ya, Bang, ya. Jadi update status di Facebook, dicari guru ngaji, digaji sekian ratus ribu, ngajar part time. Nah itu awalnya tuh triggernya. Pokoknya viral yang komen banyak kan. Akhirnya kami kumpulkanlah di sini. Pas sudah ngeliat mereka dikumpul, diskusi di bawah, sayang nih kalau cuma jadi guru ngaji gitu kan. Iya. Sementara kita sudah mau bangun asrama waktu itu dan asramanya belum jadi, Bang. Akhirnya belok langsung, skenarionya langsung berubah. Yang awalnya untuk ngerekrut guru ngaji, pas kita lihat yang datang itu kebanyakan mahasiswa. Iya. Ya udahlah, kita langsung coba rekrut jadi santri. Jadi pas udah ngumpul di sini, di briefing, materi langsung berubah, materi kiai langsung berubah. Hari itu juga, Bang, ya. Langsung berubah. Ya udah, kita coba tawarkan visi misi kita. Nah, akhirnya mulailah cuci otak di situ. Kita tanya kan, maksudnya dan kami mengiming-imingi merekrut santri angkatan pertama itu ya memang benar-benar dengan dunia. Dengan pertanyaan kawan-kawan di sini siapa yang ngekos? Iya. Berapa ngekos per bulan? Siapa yang cari makan masih di warung makan? Siapa yang masih dapat kiriman dari orang tua? Kan itu relate dengan mereka kan? Nah, terus kita tawarkan, siapa di sini yang mau semuanya itu ditanggung? Gitu. Ada yang bayarin, mau nggak? Nah, disitulah mereka mulai tertarik. Ya udah tinggal di sini aja. Ya, dan itu saya jelaskan. Karena kawan-kawan merasa pondok gratis ya gratis, padahal tidak ada yang gratis. Iya. Tidak ada makan siang gratis. Cuman kan kita selaku pengelola lupa menarasikan itu kan. Berapa ratus ribu yang harus yang sudah kita tanggung untuk hidupnya. Ya. Itulah. Mana ibunya? Gitu. Kan mereka tidak berhitung biasanya kan. Ya Ustaz ya, ternyata kalau kita di luar harus ngekos 500.000, harus bayar listrik sama air 500.000, harus makan 500.000, udah 1,5 juta kan. Jadi kalau dia terima di sini walaupun 1 juta dalam bentuk uang, sebenarnya dia sudah menikmati 2.500.000 gitu. Iya. Mulai ramai anak-anak. Ini anak-anak berapa nih? Tadi kayaknya pegang. Kasihkan ini ya dia. Ada Orang tuanya kan dapat sayur, anak-anaknya dapat uang jajan. dan inilah bagian dari metode dakwah. Kan kalau kita bicara tentang peta dakwah, strategi dakwah, metode dakwah, juga sudah berubah. Iya.
Dan ketika orang lihat ngapain lah siapkan begini-begini ini, tidak ada kata sunnah dari Rasulullah. Saya bilang ya sih metode dakwah. Tuh dapat ikan. Kelele pagi ini. Lele segar lagi tuh. Dulu yang datang pasar Bahagia cuma ibu-ibunya aja. Nah, lama-lama ajak anaknya. Karena sebenarnya inilah harapan kita, Iya. bukan buat mereka, ibu ini yang Ibu-ibu kan ya yang penting mereka ngaji lah gitu. Iya. karena 5 tahun 10 tahun ke depan kan mereka harus punya kesan dengan masjid. Karena kita mati, mereka yang akan nyolatkan, mereka yang akan melanjutkan. Masya Allah. Jangan kita nyegatnya nanti udah besar. Minimal kalau di sekolah keluar dia punya cerita bangga gitu. Di kampung kami dulu ada masjid yang ramai, kami masih kecil ke masjid, kami dikasih uang jajan. Minimal ketika dia nanti besar kemana-mana dia punya cerita itu Ya, kesan. ah Kesan itu ya. kesannya dulu, bukan sekarang. Mm-mm. Terhalah saya bilang orang mau protes konsep dakwah model begini ya. Yang penting kita bergerak dan berbuat daripada hanya komen juga nggak ngapa-ngapain. Iya. Konsep-konsep kita ini kan sekarang tidak mudah diterima. Tidak mudah diterima, masalahnya konsep mereka juga nggak bisa dijalankan. Iya. Kami juga di sana buka tempat ngaji itu kita sampai beliau ini dipanggil Pak Tua, ditanya itu ngajarin apa, takut sesat gitu. Itu dulu kan? Iya. Jadi maksudnya itu duluan yang di Iya. Sampai begitu. Jadi akhirnya emang kita ngapain di sini? Kalau mau lihat ya silakan datang. Iya, kan anak-anak nggak disuruh ngaji itu lebih sesat lagi sih. Iya, betul. Maksudnya tidak ada yang ngajarkan ngaji, itu jauh lebih mengkhawatirkan. Iya. yang sesat itu Ustadz. Yang sesat itu udah tahu generasi sekarang rusak tapi tidak ada Dibiarkan. tindakan. Wah. Mana yang lebih sesat? Quote of the day-nya tuh. Hah? Quote of the day-nya itu. Nah, cuman kan nggak bisa kita nyampaikan gitu. Oh, iya. Betul. Nah, langsung Bisa. egonya kan. Langsung ini gitu. Nah, tabah. Kasih hadiah. Nah, jadi gitu Ustaz. Ada tahapannya ya. Nah, Itu bisa disampaikan kalau udah makan siang berapa kali. Oh, iya iya masalah iya mereka iya iya. datang terima jamu. Terima jamu. Justru kita yang datang kok hadiah. Benar. Itu dulu Ketika kita apa namanya ambil hatinya. menceritakan pengalaman kita, baru selipkan kata-kata itu. Kami dicap sesat dulu Ustadz. Wah, makasih Ustaz, lu sudah menyesatkan kami. Alhamdulillah, ini kami sesat di jalan yang benar. Iya. Asli kayak gitu ya. Makasih Ustaz. Karena memang apa ya, kalau kita lihat kondisinya umat hari ini, ya mendakwahi umat hari ini sama kayak mendakwahi anak kecil yang memang belum paham apa-apa. Bang. Iyalah. Kalau tidak ada iming-iming, tidak ada umpan, tidak ada sesuatu yang menarik bagi mereka, Karena udah separah itu. apa kronis ya bahasanya Ya, sekarang. misionaris aja udah begitu. Iya, betul. Makanya dari awal kenal Ismu Yahya ini kita udah bilang ini konsepnya sejalan dengan kita gitu. Jadi ya terus yang mengikuti kan diskusi pun banyak juga lihat dari konten-konten Ismu Yahya. Sederhana sebetulnya kan memang itu yang diperlukan umat. Iyalah. Apain keren-keren tapi orang tak paham. Diskusi juga tadi malam dah ya, apa kita bilang dah? Apa? Jadi di Ismu Yahya ini melahirkan penggerak-penggerak. Iya. Jadi yang kita baca gitu. Iyalah, karena levelnya bergerak menggerak. Heeh. Dulu saya juga alumni pesantren, begitu keluar ya inisiatif untuk menggerakkan program itu bukan dari pesantren. Nah, kita melihat Ismu Yahya, Munzalan itu melahirkan penggerak yang apa? Hari ini kita lihatlah, berarti aplikatif apa yang dipelajari ya, betul-betul menghasilkan program yang baik ke masyarakat. Kita bilang tergantung strategi.
ada juga yang kita membuatnya itu mulai dari pendidikan, ada juga. Ya. Cuman kan dari zaman dulu para kiai kita selalu mulainya dari pendidikan dulu. Cuman kan dari pendidikan ini butuh engine gitu masalahnya. Iya. Kan berat. Itu kalau kami ya karena kita mungkin pengusaha, ya udah shortcut buat dulu versi begini, baru pelan-pelan bikin pendidikan, bikin yang lain gitu loh. Kan tadi kalau di tempat Ustadz sudah ada program pendidikan, misi selanjutnya tuh mungkin yang harus diprioritaskan adalah misi kemandiriannya. Mandirian. Kemandirian itu kan bisa dari dua, fundraising atau wakaf Usaha. produktif kan, unit usahanya. Nah, mungkin itu bisa jadi. Karena ya itu tadi, karena butuh bahan bakar, berarti harus ada mesin pencetak bahan bakar deh. Jangan nanti dia Baru ada satu saat Bang Ayah. anu jualan air galon Nanti tumbang. untuk wakaf produktifnya. Ini dari Kemenak juga kemarin nawarkan minimarket wakaf produktif. Ya kita urus lah. Barangkali memang dapat. Ya lah. Gimana ada celah-celah. Ya, ayo sini. Harus hati-hati. Yang penting itu nanti harapannya selama kawan-kawan di sini tuh apa namanya bisa dapat kerangka berpikirnya. Ya. Karena kalau soal metode cara itu bisa fleksibel dan tiap tempat harus menyesuaikan. Bisa jadi apa yang diterapkan di sini belum tentu juga cocok Iya. di situ. Tapi yang penting dapat kerangka berpikirnya itu sih, mindsetnya dapat. Prinsip kayak start small, start easy. Jadi mulai dulu aja dari yang kecil, dari yang termudah, dari yang paling cepat bisa dieksekusi. Disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Ya, disesuaikan dengan kondisi tempat. Ya. Kami izin lanjut dulu Ustaz. Ya. Jazakumullah sudah Siap lah. disirami. Kami lihat. Kami persiapan dulu. Iya. Ada tamu juga satu. Ah. Sempat saya temui yang dari Bandung itu. Heeh. Ini anak-anak dapat 5.000 satu anak. Kalau kita eventnya setahun sekali ya, karena kekuatannya ya setahun sekali. Ya, mudah-mudahan punya tadi dari Bang Isan apa program pendidikannya udah ada, berarti tinggal mematangkan wakaf produktifnya, teman-teman ya. Jadi kita foto sini dah. Hah, ini enggak? Enggak tahu. Insyaallah. Ini apanya nih, Kak? Registrasinya, Pak. Registrasi untuk yang udah kajian ya? Berarti registrasi sebelum masuk sama checklist nanti untuk ngambil. Iya. Masih hidup. Ikan lele. Lele yang di kolam sendiri ya? Enggak Pak, Enggak. ini di Beli. Nggak cukup ya kalau program tuh mungkin pekan depan. pekan depan. Lele Dumbo ya? Ya. Lele Dumbo kan?
Ini bis. Assalamualaikum, izin. Dari mana? Dari Kepulauan Riau, Kepri. Ini buah ya? Iya, Buah pir. Umum. Luar biasa. Biasanya sawi itu. Oh. Ini lagi Oh. sawi. Tempenya besar-besar ya? Iya. Model tempe apa Lamongan. Lamongan. Biasanya ini kadang tahu tempe. Kadang ikan apa namanya? Asinan. Iya yang bandeng kecil. Kadang ayam. Dia udah mau mulai eksekusi nih ibu-ibu nih. Udah dapat makanan batin, nah, dapat makanan ini jasadnya, urusan perut nih. Nah, senang lah dia pagi-pagi dapat. Antusias ibu-ibu ya. Itu kita dari Selasa ada. Dari Rio-nya? Riau jauh Ustaz. Kalau Riau itu Pekanbaru, Tanjung Buton kan. Nah, lihat. Beda provinsi. Kepri dengan Riau beda. Kalau kita kepulauannya, kalau Riau itu daratan. Ada Riau Kepulauan, Riau Daratan. Kalau Riau Kepulauan ini pulau kecil-kecil banyak, kondisi lautnya yang lebih luas. Sedangkan Riau Daratan, aksesnya darat. Kalau Riau Daratan, kalau Kepulauan dari pulau ke pulau. Kalau saya 3 kali. Pulau Kundur, saya sekarang tetap di Pulau Kundur, terus ke Pulau Karimun, Tanjung Balai Karimun, kabupaten. Ke kabupatennya itu sekitar 30 menit naik kapal. Terus dari Karimun ke Batam sekitar 2 jam lebih. Dari Batam ke Squadio, ke sini. Nah. Antum di bagian apa, Ustaz? Ini di APD. APD sama Mas Aldo. APD itu apa? Amal pendidikan. Oh, amal pendidikan. Kutap. Ya. Tadi malam sudah ketemu Ustaz? Sudah. Kami juga baru di sini. Dari mana sebenarnya, Ustaz? Baru 1 bulan setengah dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara. Oke, baik ayah bunda bang kakak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami ucapkan syukron jazakallah khair kepada bapak ibu yang telah hadir dalam acara Pasar Bahagia. Gimana cara Pasar Bahagia, Pak? Yang tahu nih kan ada yang Baru lah. berapa jumlah kan? Udah pada sibuk dah, nggak ada lah yang balas sebenarnya. Pada nengok apa lauknya hari ini katanya. Oke, jadi untuk hari ini, untuk anak-anak SD tadi sudah dibagikan duitnya. Nah, jadi untuk yang dapat wakil kita ambil dari SMP kelas 8 ke atas. Betul. Oke, jadi untuk yang SMP silakan langsung baris ke depan sini. Yuk, ada adik yang merasa SMP. Ibu-ibu yang masih SMP boleh langsung baris juga. Ayo anak-anak yang masih SMP. Oke, silakan. SMP mana, Bu? Boleh langsung cek. Ayo yang adik-adik SMP silakan merapat ke sini. Nah, ayo kita prioritaskan supaya yang sekolah. SMP mana nih? Kita ngambil Sana udah.
Astagfirullahaladzim. Ikannya keluar tuh jatuh tuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi. Marbot masjid terbaik kita, salah satunya ya, salah satu marbot terbaik kita, orang masjid kita ada namanya Ustadz Subandi, sedang berajang lomba azan senusantara. Doakan ya, doakan sehat, menang, sukses selalu, lancar, berkah, manfaat ilmunya. Nah, apa aksi yang bisa kita lakukan? Hari ini kita menjadi buzzer terbaik, buzzer soleh namanya. Nah, yaitu setelah ini nanti ada kesempatan waktu, silakan buka YouTube, buka apa? Nah, nanti linknya sudah kami share dan kirim di WhatsApp ya. Bagi yang sudah, silakan share sebanyak-banyaknya. Share kemana-mana pokoknya ya. Silakan, jangan lupa like, share, and comment. Like, comment, and share ya. Mbak Upi. Saza boleh minta satu enggak? Boleh. Dek, boleh jadi pesan enggak? Modelnya kayak adik, tapi dia ada Kak Putri, ada Kak Putri kan? Boleh langsung ke support suara. Ya, kelas 1 SMP ke bawah yang belum dapat duitnya langsung dapat ke sini. Nah, ini kita lihat event pembagian buah dan buah-buahan, buah dan sayur-sayuran. Ada ikannya juga. Tadi sudah dapat kajian subuh tadi. Dari jam 3 mereka udah kumpul, bahkan sebelum jam 3 itu mereka udah kumpul. Baru dapat asupan gizi. Secara rohani, secara jasadi juga dapat. Ini contoh ya untuk depot dibikin kayak gini. Ayo kita sama-sama itu yang merasa salah pakai sekarang. Kata-kata hari ini. Ayo silakan. Dapatnya sumber berapa ya? Kata hari ini. Semua warna coklat atasnya gambar tangga. Kata-kata hari ini. Oke, yang kamu belum. Kita habiskan anak-anak dulu ya. Oke, jangan lupa untuk kita berinfak dulu. Pada subuh hari itu akan turun dua malaikat. Yang satu akan membawakan kebaikan bagi siapa saja yang memberikan infak. Nah, berinfak harta berapa saja, Pak? 1.000, 2.000, 500, 1.000. Itu penyebarannya. Pakai kuponnya, Saza. Itu apa kupon? Kapan dapat kuponnya? Subuh. Ibu-ibu ngaji bahagia. Oh, bisa nomornya Kak ya? Kuponnya kapan dia dapat? Subuh hari dapat kuponnya. Ya, dari jam 3 itu sudah mulai. Oh, daftar dulu. Ya, daftar registrasi untuk anak-anaknya setelah sholat subuh. Ya. Kita utamakan yang ngaji bahagia dulu, Pak. Nah, sabar dulu ya. Ya. Apa ngaji bahagia juga? Oh iya kan. Sampai nomor berapa nih? Hah? 60. Oke, sampai nomor urut 60. Oh, kayaknya ada dari masjid lain ya, soalnya makanya nggak pernah. Nomor 6 belum.
berapa? Ini salah satu percontohan Masjid Makmur ya. Kita udah lihat bagaimana proses kegiatannya.